kelas manajemen 4D dengan nomor pokok mahasiswa 2021-01169 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan dosen pengampu Bapak Agus Halim SEMM. Dan di sini saya akan membahas materi kompensasi. Pengertian kompensasi menurut Singo di Medjo, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Menurut William B. Walter dan Kate Davis dalam buku Melayu SP Hasibuan, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik, desain, dan dikelola oleh bagian personalia. Menurut Luthans, kompensasi merupakan segala sesuatu yang akan meringankan kebutuhan. Dengan demikian, pencapaian kompensasi akan menuju kepada perbaikan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Jadi dapat disimpulkan kompensasi adalah penghargaan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka pada perusahaan. Adapun tujuan kompensasi yaitu penghargaan prestasi kerja. Dengan pemberian kompensasi yang memadai akan meningkatkan kinerja dan juga prestasi karyawan. 2. Menjamin keadilan. Dengan adanya kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. 3. Mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi itu. Yang keempat, memperoleh karyawan bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan dan banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Yang kelima, pengadilan biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen akibat semakin seringnya karyawan yang keluar. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pekerja atau penawaran lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif besar. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi makin besar. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepers. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepers menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting agar pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Yang keenam, posisi jabatan karyawan. Yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar. Adapun jenis-jenis kompensasi. Ada dua macam, kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 21. Dan kompensasi tidak langsung adalah uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan
mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi perusahaan yang membayarkan premi atas asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, hingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah komponen-komponen kompensasi. 1. Upah atau gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang diterima karyawan sebagaimana karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotanya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, tunjangan. Sejumlah tambahan atau di luar gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, begitu juga dengan program pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang ketiga, insentif. Imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan kompensasi tetap yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Yang keempat, fasilitas. Kompensasi tambahan gaji yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya berupa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, pengganti biaya parkir atau tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah penentuan kompensasi. 1. Menganalisis jabatan, kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Yang kedua, mengevaluasi jabatan, proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Tujuannya untuk mengusahakan tercapainya internal equity atau dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Yang ketiga, melakukan super gaji atau upah. Mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dan pencernaan dan penentuan gaji dan upah. Yang keempat, menentukan tingkat gaji. Informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standar setiap pekerja ditemukan punya untuk menentukan tingkat gaji karyawan. Setelah pembahasan dari materi kompensasi yang saya bawakan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.